Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Winarti. Kita melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa macam laporan keuangan, ya. Kemudian supaya dapat membuat laporan keuangan, kita akan memulai belajar bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, untuk dapat menyusun laporan keuangan, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini mencatat saldo dari beberapa transaksi selama satu periode. Bisa sebulan, bisa satu semester, bisa juga satu tahun. Nah, sehingga supaya pekerjaan kita tidak menumpuk, maka setiap akhir bulan itu kita selalu melaksanakan rekapitulasi pencatatan saldo sehingga tidak menumpuk. Nah, sekarang ini relatif semua perusahaan itu sudah menggunakan aplikasi sehingga sudah tidak terlalu kesusahan untuk membuat laporan keuangan. Nah, kalau usaha kita masih kecil, maka ya mau tidak mau kita dari manual dulu. Paham konsep dasarnya. Nah, ini saya sampaikan contoh dari PT Bella Haifa yang bergerak di bidang catering tahun 2017. Ada beberapa transaksi pada bulan September, ya. Ada mulai dari penanaman modal tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 17, 20, dan 31. Sebelum dan ada yang kedua, ya, ini ada biaya-biaya. Nah, soalnya adalah berdasarkan data transaksi di atas, buatlah pencatatan transaksi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Nah, kesempatan pertama ini kita baru akan membuat catatan transaksi keuangannya. Itu jadi nanti setelah ini kita bisa membuat, baru kita akan buat neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Jadi tahap demi tahap saja kita membuatnya. Nah, sebelum membuat pencatatan dasar transaksi keuangan, kita pahami dulu soalnya apa saja neraca, akun-akun yang ada di dalam soal itu. Misalnya di situ ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan ini ya. Ada kas ini, kemudian ada peralatan, ada perlengkapan, ada utang ya. Kemudian ada kepentingan pribadi itu prive. Kemudian ada pendapatan masuk di modal. Itu dan ada rekening biaya-biaya, itu berarti kasnya nanti negatif, dikurangi. Nah, itu yang soal yang akan kita kerjakan. Kemudian kita masuk pada bagaimana membuat transaksi keuangan. Untuk membuat transaksi keuangan, kita akan menggunakan Excel ya, supaya lebih mudah. Kita pakai Excel. Kalau kalian tidak menggunakan Excel juga tidak apa-apa, pakai kertas. Ya, pakai kertas itu. Karena ini belum saya kumpulkan, jadi nanti kalau tugas baru dikumpulkan, kalian boleh mengerjakan menggunakan Microsoft Excel, boleh pakai kertas. Nah, kalau pakai kertas, pakai buku ya, buku folio, besok pada saat luring baru dikumpulkan. Jadi nanti lengkap ya, mengumpulkannya lengkap. Tidak usah dikirim melalui classroom, tapi besok pada saat luring dikumpulkan di sekolah menggunakan buku catatan atau menggunakan kertas folio. Jadi nanti lengkap sudah sampai pada laporan keuangan. Nah, pertama ini kita akan membuat transaksi keuangannya dulu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan dari soal, kita bisa mengidentifikasi bahwa tadi di sana ada transaksi kas, ada pembelian peralatan, ada pembelian perlengkapan, mungkin juga gedung. Kalau misalnya ini tidak ada gedung, kita hapus. Kemudian ada utang, ada modal. Nah, kenapa ada seperti ini? Karena pencatatan transaksi keuangan ini hampir sama dengan neraca, yaitu aktiva dan pasiva. Ya.
Jadi aktiva ini adalah sisi kiri harta kekayaan yang dimiliki, pasiva ini adalah sumbernya dari mana. Gitu. Oke, kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 September. Di sini kita tulis tanggal 2 September. Nah, tanggal 2 September itu Nona Bella menyetor kas sebanyak 30 juta. Kasnya 30 juta, 30 juta. Ya, 30 juta disetor kas. Kemudian sebagai imbangannya kalau aktifannya di sini tambah, maka pasifannya juga harus tambah. Karena ini kas berarti di sini modalnya tambah 30 juta. Oh, kurang 01. 30 juta. Ini adalah setoran kas. Setor modal. Sorry. Di keterangan adalah setor modal. Oke, itu ya. Ini tidak harus merah ya. Di sini hitam tidak masalah. Hanya untuk membedakan kalau transaksi merah, kalau saldo itu hitam. Kemudian di bawahnya kita tulis saldonya. Tanggal itu berarti di sini masih sama dengan yang di atasnya. Ya, ini. Kalau tidak kita jumlah seperti ini, nanti kita bingung jumlah sampai terakhir. Ini adalah jumlah. Kemudian kita lanjutkan tanggal yang kedua, yaitu pada tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu di sana adalah membeli peralatan catering tunai. Tunai itu berarti uang kasnya berkurang sebanyak 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 5 juta. Kalau berkurang itu pakai tanda kurung ya, biar nanti minus seperti ini. Kemudian karena kasnya berkurang, yang bertambah adalah peralatan. Jadi kalau yang satu minus, yang satunya harus positif. Nah, seperti ini. Jadi ini imbang ya. 30 juta, aktifannya tambah, modalnya tambah. Tapi kalau yang membeli itu kasnya berkurang, peralatannya yang bertambah. Nah, jadi di sini kurang, di sini tambah. Oh, tetap sama ya. Ini keterangannya adalah membeli peralatan tunai. Dibeli peralatan secara tunai. Nah, itu untuk mengingat-ingat ya. Kemudian di bawahnya adalah masih saldo. Ini ditambahi dengan ini 5 juta ya. Sedangkan yang ini sama dengan yang di atasnya 5 juta, ini juga masih sama saldonya 30 ya. Tetap imbang ya, ini 30 kalau dijumlah sini juga 30. Ini adalah jumlah. Nah, selanjutnya untuk transaksi berikutnya tanggal 6 September. 6 September itu transaksinya adalah membeli secara kredit. Kredit ya, berarti kalau kredit itu kasnya tidak berkurang, tapi perlengkapannya tambah 300.000. 300.000, utangnya tambah 300.000. Nah, kalau berada di dua sisi seperti ini tidak harus pakai minus. Karena apa ya? Karena sudah imbang antara aktifannya tambah 30, pasifanya tambah 30. Ini keterangannya adalah beli perlengkapan kredit. Dibeli perlengkapan secara kredit. Tuh. Nah, ini kemudian kita jumlahkan saldonya. Harus tetap imbang ya. Ini sama 5 juta tidak ada perubahan. Yang ini 300. Ini juga 300. Kemudian modalnya tetap 30. Nah, jumlahnya harus sama. Kita cek jumlahnya sama atau tidak. 25, 30, 300. Nah, sama ya. Sudah benar berarti. Selanjutnya adalah tanggal 17 September. 17 September transaksinya adalah bayar cicilan 200. Nah, karena bayar cicilan 200 berarti kasnya berkurang. Berkurang 200.000. Ini kemudian utangnya juga berkurang 200 karena sudah kita sahur. Oke, gitu. Ya. Ini adalah bayar utang. Oke. Kemudian kita jumlah lagi di sini. Setelah dikurangi untuk bayar utang,
ketemunya berapa gitu ya. Ini sama di atasnya, kemudian ini juga sama ya, kemudian ini jumlahnya 300 sudah dikurangi dengan 200 ya. Oh, salah. Sama dengan 300 dikurangi 200 ketemu 100. Kemudian ini modalnya masih tetap sama. Oke. Ini jumlah. Oke, selanjutnya setelah tanggal 17 yaitu tanggal 20 September. 20 September transaksinya adalah mengambil 750 untuk privé. Nah, untuk privé berarti kasnya berkurang 750.000. Ya. Terus modalnya berkurang 750.000 karena diambil itu 23 ya, gitu. Ini keterangannya adalah privé. Privé itu adalah pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, buat jajan barangkali ya. Kemudian ini jumlahnya jangan lupa setelah dikurangi ya. Ini masih sama, tidak ada perubahan. Ini jangan sampai kelewatan karena kalau tidak imbang salah. Namanya neraca. Laporan dasar keuangan itu harus selalu sama antara aktiva dan pasiva. Ini jumlah. Oke. Selanjutnya setelah tanggal 20 berikutnya adalah tanggal 31 September. 31 September transaksinya adalah menerima pendapatan 12.500.000. Berarti kasnya bertambah 12.500.000. Nih. Nah, kalau kasnya bertambah berarti ini di sini ya, modalnya juga bertambah sebanyak 12.500.000. Ini adalah pendapatan. Oke. Kita jumlah ya. Kita jumlah ini 24 ditambah pendapatan ya. Oke. Terus ini 5 juta. Semoga tidak ada yang kelewatan ya. Kalau kelewatan ya nanti diteliti lagi. Yang penting kita harus cermat dalam menjumlah seperti ini. Oke. Ini ditambah ya. Semoga jumlahnya tetap. Kemudian yang terakhir masih tanggal ya. Tanggal 31 September itu kita pindah di bawahnya saja biar lebih gampang. Ini kita hapus ya. Tanggal 31 September itu total biaya selama 1 bulan sebanyak 3 juta. Berarti di sini kasnya berkurang 3 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 juta. Modalnya juga berkurang 3 juta. Berkurang 3 juta. Oke. Ya. Berkurang 3 juta. Kemudian ini kita jumlah dulu. Ini adalah biaya ya. Ini biaya. Oke, 1 bulan. Kemudian kita jumlah lagi. Yang ini 36 setelah dikurangi dengan biaya. Kemudian ini sama, tidak berubah. Yang ini 300. Lanjut. Yang ini tetap 100 ya. Terus ini 41 dikurangi 3 juta. Oke, sekarang kita jumlah tiga-tiganya. Yang dijumlah adalah ini. Salah. Kenapa dia hilang? Ini koreksi saja salah.
ini yang dijumlah adalah ini ya. Kok nggak kelihatan atasnya ya. Saya kecilkan biar kelihatan judulnya. Kemudian peralatan ditambah dengan perlengkapan ya. Jumlahnya 38.500. Yang ini yang dijumlah adalah utang ditambah modal. Utang ditambah modal. Ya, 38.850 sudah benar ya. Nah, ini sudah benar cara mengerjakannya. Artinya kalau antara aktiva dan pasiva jumlahnya sudah sama, berarti sudah benar. Nih, sudah benar ya. 38.500 aktivanya, pasifanya 38.850. Nah, setelah penjelasan ini, nanti saya berikan soal, silahkan dikerjakan di buku. Mengumpulkannya besok pada saat luring. Dikerjakan di buku dengan membuat sama seperti ini dulu, ya, membuat transaksi sama seperti ini. Silahkan kalau masih belum paham, boleh bertanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.